Selamat pagi dan shalom. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Ponco di dalam perenungan firman di hari Senin. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman dan merenungkannya bersama. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kehidupan yang masih Tuhan percayakan. Sebelum kami menjalani aktivitas kehidupan kami hari ini, tolonglah kami untuk kami mengerti kehendak Tuhan yang harus kami jalani langkah demi langkah sehingga hidup kami mempermuliakan Tuhan. Kami sambut dengan penuh rasa syukur firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kitab Daniel pasal 6 ayat 19 sampai 28 menjadi fokus kita hari ini. Namun demikian saya hanya membacakan ayat 27 saja. Di sana dikatakan demikian. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pasal ini atau bagian ini mengisahkan tentang pengalaman Daniel dalam gua singa. Daniel dilemparkan ke dalam gua singa karena ia tetap setia kepada Tuhan. Dengan terus berdoa meskipun ada larangan raja. Tuhan melindungi Daniel. Dan ketika gua dibuka tidak ada luka pada Daniel. Raja Darius kemudian mengakui kekuasaan Tuhan. Dan memerintahkan supaya semua orang dalam kerajaannya takut dan menghormati Allah Daniel. Nah, kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting dari kisah ini. Yang pertama tentang keteguhan iman. Daniel tetap setia kepada Allahnya meskipun menghadapi ancaman kematian dengan dilemparkan ke dalam gua singa. Daniel tidak mengorbankan imannya, bahkan di bawah tekanan ekstrim. Yang kedua, tentang perlindungan Tuhan. Daniel mengalami perlindungan Tuhan secara nyata. Meskipun dilemparkan ke dalam gua singa, Allah menutup mulut singa-singa itu sehingga tidak ada yang melukai Daniel. Dan ini menunjukkan kekuasaan dan perlindungan Tuhan terhadap orang yang setia kepadanya. Yang ketiga, pengakuan kebenaran. Raja Darius sendiri memberikan kesaksian tentang kebenaran Allah dan kekuasaannya setelah melihat mujizat tersebut. Ini mencerminkan bahwa kebenaran dan kebesaran Allah dapat diakui oleh orang-orang di sekitar kita, bahkan oleh penguasa dunia. Dan yang keempat, kita melihat hukuman bagi kejahatan. Orang-orang yang berkonspirasi melawan Daniel dan mencoba merugikan dia akhirnya mengalami konsekuensi dari perbuatan jahat mereka. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang adil dan bahwa keadilannya akan terwujud pada akhirnya. Dan yang terakhir, yang kelima, pengangkatan dan kesuksesan. Setelah kejadian tersebut, Daniel berhasil dan diangkat dalam pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ujian atau cobaan yang dihadapi oleh orang yang setia kepada Allah akhirnya akan dihargai dan dibalas olehnya. Jika hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami kehidupan yang berat, tetaplah setia kepada Tuhan. Jangan goyah, jangan melepaskan Tuhan dalam hidup saudara. Sebab Tuhan sendiri tahu kita dan Ia akan melindungi kita demi kebaikan kita dan terutama pada akhirnya demi kemuliaan Tuhan. Agar bangsa-bangsa lain, orang-orang lain di sekitar hidup kita mengakui tentang Allah kita dan menyembahnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk pelajaran dari seorang Daniel yang tetap setia kepada Tuhan di tengah tantangan, ancaman yang dapat membinasakan, membuat ia mati. Tetapi dia dalam perlindungan Tuhan karena Tuhan memperhatikan orang yang benar ini. Dan kami percaya ya Tuhan, ketika kami tetap berada di jalan Tuhan, belajar untuk setia meski kami menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Kami percaya Tuhan ada
dalam kehidupan kami, melindungi kami, dan bahkan membawa kami kepada keadaan yang lebih baik. Berkati jemaat-Mu yang sedang di dalam pergumulan hidup mereka, agar mereka dapat melewati semua dan Tuhan membawa mereka kepada kehidupan yang lebih baik. Dengar doa kami Tuhan, dan berkatilah hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur padamu. Haleluya. Amin.